Kamu dapat memiliki ide-ide brilian, tetapi jika kamu tidak dapat menjelaskannya, ide-ide brilian itu tidak akan membawamu kemanapun. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil proyek 3 yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Theo Suranta Sinulinga dengan NPM 227005428. Perkenalkan, nama saya Yakobus Dimas Juan Widyastama dengan NPM 2207111807. Nama saya Adli Aprilia Deni dengan NPM 220711777. Apa sih latar belakang yang membuat kami ingin bencana alam ini sebagai pemenuhan proyek 3 dari mata kuliah pemikiran desain dan kreativitas ini? Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang tersebut. Seperti yang kita ketahui, pada akhir-akhir ini dapat dilihat dan kita dengarkan banyaknya berita tentang kejadian bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Misalnya seperti bencana alam, bencana longsor, gempa bumi, gunung meletus, angin puting beliung, dan banjir. Bencana alam yang terjadi ini karena kurangnya kewaspadaan dan kurangnya kesadaran kita sebagai manusia terhadap perilaku kita sendiri, dan faktor lainnya dari media elektronik, media sosial, dan lain-lain. Dampak dan risiko yang saat terjadinya bencana alam ini sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya terjadinya gempa bumi, dan hal tersebut mengakibatkan kerobohan rumah, dan alhasil kita akan berhenti beraktivitas dan kita akan langsung dievakuasi ke tempat-tempat yang telah ditentukan. Dan di sini pengetahuan masyarakat terhadap bencana alam ini sangatlah minim. Misalnya seperti banjir. Dapat kita ketahui banjir itu disebabkan karena banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai, membuang sampah ke sungai, mengakibatkan sungai tersebut akan meluap karena banyaknya sampah yang terdapat di dalam sungai tersebut. Alhasil terjadilah banjir. Dan seperti yang kita ketahui, bencana alam ini sebagai masyarakat kita pastinya tidak tahu kapan bencana alam tersebut datang, atau tidak terprediksi kapan datangnya. Dan oleh karena itu kita akan langsung diterjang bencana alam, dan tanpa kita bisa dapat berhati-hati karena akan sebentar lagi datang bencana alam tersebut. Di sini kami datang untuk membuat satu aplikasi yang dapat memprediksi dan memberikan pengetahuan kita terhadap bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Di sini nantinya akan ada pembahasan tentang pendeteksi bencana alam. Di sini akan ada pembuatan aplikasi bencana alam, terus memberikan informasi bencana alam, membuat alat pendeteksi bencana alam, dan di aplikasi ini akan ada nanti memberikan rekomendasi kepada kita masyarakat yang terkena bencana alam tersebut, rekomendasi tempat, tindakan begitu, dan memberikan rekomendasi evakuasi tempat-tempat evakuasi saat terjadinya bencana alam. Ya. Di sini nanti kejelasan dari aplikasi ini akan dijelaskan oleh teman saya, dan di sini akan dilanjutkan presentasi oleh teman saya. Aplikasi bencana alam yang ada saat ini kebanyakan hanya menampilkan informasi saja, tanpa adanya bantuan yang diberikan atau disediakan oleh aplikasi tersebut. Masalah-masalah yang muncul dalam aplikasi bencana alam lainnya seperti: pertama, aplikasi hanya menampilkan informasi mengenai bencana alam
yang diambil dari BMKG saja, tanpa adanya pengingat atau peringatan yang diberikan, selain notifikasi yang muncul. Hal ini membuat masyarakat menjadi kurang waspada, atau tingkat kesiaptanggapannya menurun. Yang kedua, aplikasi kurang terupdate atau masih kurang cepat dalam merespon bencana alam yang terjadi, membuat masyarakat kurang cepat dievakuasi atau terlambat dievakuasi saat bencana alam terjadi. Hal itu juga berpengaruh kepada tim penyelamat yang ada di sekitar lokasi dengan waktu yang hilang untuk mendeteksi bencana dan perjalanan menuju lokasi bencana. Sedangkan saat ini beberapa tim penyelamat masih kewalahan dan kadang terlambat untuk melayani masyarakat yang mengalami bencana alam, dikarenakan keterlambatan informasi yang diterima atau informasi yang kurang akurat. Yang ketiga, aplikasi tidak memiliki edukasi mitigasi bencana. Edukasi mitigasi bencana masih sering dilupakan oleh masyarakat sekitar karena kepanikan, kekhawatiran, dan ketidakfokusan yang muncul saat terjadi bencana, membuat korban jiwa yang hilang terus bertambah dan tidak berkurang. Aplikasi yang kita buat bertujuan untuk membantu masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam mengatasi bencana alam. Manfaat yang akan diterima masyarakat saat menggunakan aplikasi ini adalah mereka mendapatkan pengetahuan, informasi, dan evakuasi lebih cepat dan akurat. Keunggulan dari aplikasi yang kita buat dari aplikasi yang serupa lainnya adalah memberikan informasi mengenai bencana alam lebih akurat, memberikan informasi bencana alam yang terjadi di sekitar pengguna, dan tingkat bahaya dari bencana alam tersebut, memberikan alarm kepada pengguna melalui alat yang terhubung dengan aplikasi, memberikan pengetahuan mengenai cara penanggulangan secara mandiri terhadap bencana alam yang terjadi. Pengguna dapat memberikan laporan terkini kepada BPBD melalui aplikasi. Pengguna juga dapat melakukan panggilan darurat saat terjadi bencana. Dan ketika tingkat bahaya terlalu besar, aplikasi akan menghubungkan ke BPBD terdekat agar dapat mengevakuasi masyarakat sekitar lebih cepat. Kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi kami, yaitu iBand atau iBand. Fitur yang pertama yaitu memberikan informasi mengenai bencana alam yang terdaftar dalam aplikasi. Jadi aplikasi kami memberikan informasi mengenai bencana alam yang sudah terdaftar dalam aplikasi kami, seperti apa sih bencana alam itu dan mengapa itu bisa terjadi dan apa dampak yang didapatkan masyarakat ketika bencana alam tersebut terjadi. Kemudian yang kedua, memberi informasi bencana alam yang terjadi di sekitar pengguna dan tingkat bahaya dari bencana alam tersebut. Jadi, aplikasi kami memberikan informasi bencana alam yang terjadi di sekitar user atau pengguna, sehingga user atau pengguna tahu bencana alam apa saja yang terjadi di sekitar mereka. Dan para user juga tahu tingkat bahaya dari bencana alam tersebut. Kemudian yang ketiga, dapat memberikan sinyal alarm kepada alat yang terhubung dengan aplikasi tersebut. Jadi aplikasi kami memiliki fitur sinyal alarm yang langsung dihubungkan kepada alat yang memang sering digunakan oleh para user dan juga dapat menerima sinyal alarm tersebut. Jadi misalkan saja sinyal alarm tersebut adalah jam.
Jadi aplikasi akan memberikan langsung sinyal alarm kepada jam yang dipakai user, sehingga jam tersebut mengeluarkan alarm sehingga user tahu bahwa sedang ada bencana alam yang terjadi, sehingga user dapat mengatasi dan menanggulangi bencana alam tersebut dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, memberikan cara penanggulangan mandiri terhadap bencana alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Cara penanggulangan mandiri ini diberikan oleh aplikasi kami. Jadi aplikasi kami memberikan penanggulangan mandiri kepada para user, sehingga para user mengetahui cara penanggulangan mandiri kepada setiap bencana alam yang terjadi di sekitar mereka. Tetapi para user tidak hanya bisa membuka penanggulangan mandiri ini ketika ada bencana alam saja. Namun user bisa membuka penanggulangan mandiri ini kapan saja ketika user ingin mengetahui cara penanggulangan mandiri tersebut. Jadi user mengetahui cara penanggulangan mandiri. Nah, namun tetap saja ketika ada bencana alam yang terjadi, aplikasi tetap memberikan cara penanggulangan mandiri secara otomatis kepada user, sehingga user ingat cara penanggulangan mandiri dan menanggulangi bencana alam tersebut dengan baik dan benar tanpa suatu kesalahan yang fatal. Kemudian yang kelima adalah memberikan layanan kepada user agar dapat menghubungi BPBD terdekat yang sudah terdaftar dalam aplikasi. Nah, jadi di dalam aplikasi tersebut terdapat fitur di mana diberikan layanan kepada user untuk dapat menelpon atau menghubungi BPBD terdekat yang sudah terdaftar dalam aplikasi tersebut. Jadi para user dapat menghubungi BPBD terdekat, dan BPBD dapat mengetahui lokasi-lokasi dari korban bencana alam yang terjadi. Jadi user tidak perlu untuk menunggu lama dan dapat mendapat bantuan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Namun bila tingkat bahaya terlalu besar, aplikasi akan secara otomatis menghubungi BPBD terdekat. Jadi jika tingkat bahaya dari bencana alam tersebut terlalu besar, sistem aplikasi akan secara otomatis menghubungi BPBD terdekat dan memberikan koordinat letak dari korban atau user tersebut berada. Jadi BPBD bisa mencari korban tersebut dengan lebih cepat dan efisien, sehingga para korban dapat diselamatkan dengan lebih cepat dan memberikan tingkat keselamatan yang tinggi juga. Demikianlah hasil presentasi yang telah kami jelaskan. Semoga apa yang telah kami terangkan dan apa yang telah kami jelaskan berbuah manis, baik untuk kami dan baik untuk orang lain pula. Saya ucapkan terima kasih.